إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin muliakan, usaha kita ini bagaimana amalan kita berubah dan hati kita berubah. Amalan berubah kalau hati belum berubah juga belum mendatangkan ridho Allah. Ada orang sholat, amalan yang sangat baik, tetapi hatinya tidak baik, maka sholatnya tidak diterima. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, sholat dengan malas, menghadap kepada Allah dengan malas, akhirnya sholatnya tidak diterima. Demikian Allah Ta'ala. Maka dari itu orang-orang tua kita mengatakan usaha agama ini maksudnya usaha untuk bagaimana sifat hati kita ini berubah jadi baik, dan juga amalan kita, zahir kita ini jadi baik. Kalau hati baik, zahir baik, barulah kita ini layak untuk mendapatkan ridho Allah, pertolongan Allah, barokah Allah. Seperti para sahabat. Para sahabat itu orang yang hidupnya itu barokah. Di mana saja mereka berada mendatangkan kebaikan-kebaikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Imannya kuat, hidupnya takwa, maksudnya hatinya itu baik, zahirnya baik, barokah datang. Kalau mereka dakwah, ya dakwahnya barokah. Kalau mereka ibadah, ibadahnya barokah. Ilmunya barokah, anak cucunya barokah, masyarakatnya barokah. Para sahabat itu mulai kan, kebanyakan tidak bisa baca, nggak bisa nulis, kebanyakan itu, tapi ilmunya barokah. 1400 tahun walaupun mereka nggak punya tulisan, nggak pernah nulis, nggak pernah baca, tapi ilmu mereka itu dibaca oleh umat sampai sekarang 1400 tahun. Ini kan barokah namanya barokah. Ilmunya barokah, ibadahnya barokah. Sholat 2 rakaat gitu aja sudah mendatangkan macam-macam kebaikan, macam-macam keajaiban.
Nah, supaya hidup kita ini barokah, hati kita ini baik, zahir kita baik. Bagaimana supaya hati baik, zahir baik? Kalau kita ini terus dalam suasana perjuangan Nabi SAW siang dan malam dengan istiqomah. Insyaallah mulai kan? Istiqomah itu yang akan merubah hati, merubah amal itu kalau orang itu istiqomah. Biji mangga ditanam, terus diurup, dipendem, setelah berapa tahun itu berubah jadi pohon mangga. Sifatnya berubah, yang tadinya pahit sekarang keluar buah yang manis. Yang tadinya tidak ada akarnya jadi punya akar. Yang tadinya tidak ada daunnya keluar daun. Berubah sifatnya biji mangga tadi. Ketika apa? Ketika dia istiqomah dipendem situ. Bukan 4 bulan, bertahun-tahun. Insyaallah mulai kan? Kalau orang itu istiqomah berubah. Setetes air mani berubah jadi janin, jadi bayi, jadi orang. Ketika dia istiqomah di perut ibunya 9 bulan 10 hari. Kalau dia tidak istiqomah, baru 3 bulan terus mau lari, maka dia tidak jadi janin, dia malah mati. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk berbuat apa saja. Sunnatullah untuk kita ini, untuk manusia, setelah istiqomah baru terjadi perubahan-perubahan. Insyaallah mulaikan perubahan menuju kebaikan. Kalau perubahan menuju keburukan itu nggak perlu istiqomah. Nggak perlu istiqomah. Pohon itu kalau potong 1 menit potong sudah selesai. Tapi kalau mau menumbuhkan pohon itu perlu sabar, ditunggu nih istiqomah sampai beberapa saat. Nah, jadi kalau untuk merosot itu nggak perlu istiqomah. Kalau untuk naik supaya terjadi peningkatan perlu istiqomah. Itu sunnatullah untuk kita. Tertib Allah begitu itu. Kalau kita tidak mau begitu, ya, kita akan nggak berhasil. Karena itulah tertib yang dibuat oleh Allah untuk kita. Walaupun Allah berkuasa untuk merubah tertib-tertib ini menurut kehendaknya. Ada perkara-perkara luar biasa juga ada. Ya. Nabi itu asalnya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu jadi nabi, jadi rasul, jadi alim seketika, ya Allah kuasa. Allah kuasa berbuat apa saja. Kayak malaikat itu nggak ada bayi malaikat, tahu-tahu sudah gede aja, sudah sempurna semuanya. Nah, Allah kuasa. Manusia juga ada yang tidak pakai proses, kayak Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak pernah jadi bayi, itu langsung gede, langsung gede itu. Termasuk istrinya, yaitu Siti Hawa. Nabi Adam itu tidur di surga, bangun tidur tahu-tahu istrinya sudah datang. Nah, sudah gede aja, tidak bayi dulu. Nah, Allah juga kuasa berbuat begitu itu. Tapi untuk secara umum harus pakai proses. Yang bikin proses ini Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita tentang prosesnya. Alah, Allah kuasa kok, berbuat apa saja. Pokoknya saya tidur nanti 40 hari tidur, bangun tidur hafid Quran. Jangan gitu. Allah kuasa kan? Iya, Allah kuasa, tapi itu kamu tidak mengikuti tertibnya Allah. Insya Allah tambah goblok kamu nanti. Namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat tertib-tertib orang itu harus belajar. Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bita'allum, itu juga Allah SWT. Kalau kita tidak mau ikut tertib ini, berarti kita mengingkari aturan-aturan. Hadirin mulaikan Allah Ta'ala, yang pertama kali kita usahakan adalah bagaimana kalimah
La ilaha illallah. Ini jadi sifat. Jadi sifat itu merasuk dalam hati, pikiran, ngerubah perasaan. Tandanya sifat itu datang itu rubah perasaan kita, ini rubah. Setelah kita yakin bahwa yang berkuasa itu hanya Allah, makhluk tidak berkuasa, raja-raja tidak berkuasa, yang menciptakan raja yang berkuasa. Manfaat mudarat bukan dari benda, tapi manfaat mudarat dari yang menciptakan benda. Panas bukan dari api, dari yang menciptakan api. La ilaha illallah. Ini semua orang Islam mufakat. Semua orang Islam mufakat. Tapi ada orang yang kalimah ini sudah menjadi sifat, ada yang belum. Menjadi sifat itu bagaimana? La ilaha illallah menjadi sifat itu bagaimana? Harapannya hanya kepada Allah. Kalau ada apa-apa masalah, pertama kali yang diingat itu Allah. Nah, ini sudah mulai masuk sifatnya. Kalau ada hajat, pertama kali yang diingat Allah. Kalau ada ancaman, pertama kali yang diingat Allah. Bahkan lama-lama hanya Allah yang diingat, harapannya hanya pada Allah, yang ditakuti hanya pada Allah, hanya Allah. Bahkan yang dicintai hanya Allah. Nah, ini sudah jadi sifat. Kalau sedih, la ilaha illallah, sedihnya hilang. Ini berarti sudah jadi sifatnya. Nah, kalau belum hilang gimana? Diulang-ulang 10.000 kali sampai jadi sifat. Nah, kalau 10.000 belum mempan bagaimana? Ya tambah lagi 100.000. Sampai kapan? Sampai berubah jadi sifat. Tandanya perasaan hati itu berubah, itu namanya jadi sifat. Sudah yakin bahwa yang berkuasa Allah SWT, yang menentukan hanya Allah, tapi harapannya kepada makhluk, takutnya kepada makhluk, yang diingati siang malam makhluk. Nah, ini namanya perasaannya belum berubah, sifatnya belum berubah. Muhammadur Rasulullah, keyakinan bahwa baginda Muhammad ini adalah utusan Allah. Ini semua orang Islam juga mufakat. Tapi ada yang sudah jadi sifat, ada yang belum. Jadi sifat bagaimana? Yang dicintai dalam kehidupan siang malam itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Kecintaannya dalam sunnah Nabi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini seorang sahabat kecil gitu, masih kecil. Beliau ini biasanya tidak suka dengan labu. Tahu labu? Labu itu labu. Nah, satu hari beliau ini melihat Rasulullah makan labu, langsung jadi senang labu. Nah, ini namanya berubah. Jadi lidahnya itu berubah, kan gara-gara kecintaannya kepada Nabi, yang tadinya nggak senang labu jadi senang labu. Ini namanya keyakinan kepada Rasulullah jadi sifat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya tidak pernah tidur kecuali saya itu mesti mimpi Rasulullah. Nah, ini jadi sifat. Jadi sifat. Keluar 4 bulan mimpinya ketemu istrinya. Nah, ini berarti sudah punya sifat. Sifat suami, bukan sifat sunnah Nabi nih. Yang diingat istrinya aja. Ini bagaimana semua kan? Kita keluar 4 bulan ini sudah jadi sifat belum ini? Sunnah Nabi ini. Kalau setelah 4 bulan terus sulmir, wapsinya hari ini saja. Nah, cepat-cepat pulang kita. Ini udah ditelepon. Nah, ini sudah berarti telepon sudah jadi sifat. Nah, kita ingin berubah gitu. Insyaallah malaikat. Kecintaan kepada Nabi, kepada sunnah Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada siapa saja yang ada hubungan dengan Nabi, termasuk cinta kepada umat Nabi. Ini ada orang ya sebetulnya menjengkelkan kita, tapi karena kita ingat
ini umat Nabi loh ini. Terus nggak jadi jengkel. Nah, ini berarti sifat kita sudah berubah. Seperti kita ini semuanya kan melihat anak yang dekil, kotor di pinggir jalan, kita melihat aja malas. Kemudian kita dikasih tahu, itu anaknya Pak Bupati itu. Oh, iya. Langsung sikap kita berubah. Saya mandikan, saya bawa ke ayahnya, barengnya ayahnya senang, saya dikasih hadiah nanti. Nah, kita kepada umat itu seperti itu semuanya kan. Walaupun umat itu menjengkelkan, ngantuan, suruh melek malah tidur, suruh tidur malah melek, kita jangan jengkel, karena dia itu umat Nabi. Insya Allah ini latihan, ini saya juga belum bisa, cuma kan mau nempiling aja kalau ada orang tidur itu. Tetapi ini belajar supaya jadi, insya Allah. Ini belajar semuanya kan, ini bukan bayan, ini belajar. Yang bicara dengan yang mendengarkan sama-sama belajar. Biasanya perkara itu kalau dibicarakan lama-lama jadi pikiran, lama-lama jadi amalan, lama-lama jadi sifat. Nah begitu. Ya kalau nggak pernah dibicarakan, akhirnya lupa. Kalau sudah lupa ya nggak akan diamalkan, apalagi jadi sifat. Nah, mulaikan Allah SWT. Kemudian mulaikan bagaimana sholat jadi sifat. Sholat itu jadi sifat. Tandanya sholat jadi sifat itu bagaimana? Sholat itu senang tuh. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi. Senang, sholat itu senang gitu. Dalam satu hadis dikatakan, kalau kamu ingin tahu derajat kamu di sisi Allah, mafhumnya ini, lihatlah sikap kamu dalam sholat. Kalau kamu tuh sholat tuh seneng, berarti kamu tuh orang dicintai oleh Allah. Tapi kalau kamu tuh sholat tuh biasa-biasa saja, qad qamatis shalah, biasa-biasa saja, kamu tuh orang biasa. Kalau kamu remehkan sholat, sholat aja, kamu tuh orang remeh di sisi Allah. Tapi kalau orang tuh sholat itu dianggap perkara besar, ini orang besar di sisi Allah. Maka semalaikan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengatakan man hanat alaihi sholat fa wa indallahi ahwan. Orang yang meremehkan sholat hina di sisi Allah, hina, sudah nggak ada nilainya. Ini tanda pertama, sholat sudah mulai jadi sifat. Senang sholat itu senang. Bukan hanya sekedar sholat itu senang. Kemudian setelah sholat itu, sikap hidup kita ini seperti dalam sholat. Sholat itu bagaimana toh? Setiap gerakan hanya perintah Allah. Yang kita ucapkan, yang diperintahkan oleh Allah. Kita berdiri karena perintah Allah. Rukuk karena perintah Allah. Sujud karena perintah Allah. Salam pun karena perintah Allah. Bukan, nggak ada orang kanan kiri, nggak ada orang. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Nggak ada orang kok salam, perintah Allah. Kok suruh salam, salam. Jadi malaikat Allah Taala seluruh kehidupan karena perintah Allah. Lah itu namanya sholat jadi sifat. Ini namanya sholat jadi sifat. Semua kita sudah sholat, ya bagaimana sholat jadi sifat? Tandanya pertama itu sholat sewenang. Setelah sholat, setiap gerakannya karena perintah Allah. Kalau habis sholat terus ngantuk tidur itu karena perintah Allah apa karena perintahnya ngantuk itu? Jadi kita habis sholat itu apa ada perintah Allah suruh begitu? Enggak ada. Nah, ini perintahnya leher kamu itu. Berarti sholat belum jadi sifat. Kemudian semalakan ilmu jadi sifat. Nah, ilmu jadi sifat. Ilmu jadi sifat itu gimana? Apa saja kita menghadapi, apa saja itu yang kita pikirkan halal apa haram. Nah, makruh apa sunnah, itu. Bukan enaknya bagaimana.
Yang dipikir itu ada pahalanya apa enggak, gitu yang dipikir itu. Pak, ini ada makanan macam-macam, rawon ada, soto ada, sego pecel ada, mana yang bapak pilih? Milih-milih begitu itu ada pahalanya apa enggak? Oh enggak ada, kalau enggak ada seadanya aja lah, pokoknya bawa sini semua. Nah itu namanya sudah ada ilmu. Kalau orang itu pikirannya itu milih-milih, bukan yang dipikir ada pahalanya atau tidak, itu belum ahli ilmu semuanya. Ahli milih namanya, bukan ahli ilmu. Ini ada Honda, Kawasaki, Yamaha, mana yang kamu pilih? Milih-milih begitu nggak ada pahalanya, pokoknya seadanya aja. Nah itu namanya sudah jadi ahli ilmu, itu namanya. Ilmunya mulai jadi sifat. Hidup itu pikirannya bukan enaknya, yang dipikir itu ada pahalanya apa enggak, halal apa haram, makruh apa sunnah. Itu namanya ilmu jadi sifat. Kemudian malaikat Allah Ta'ala zikir jadi sifat. Zikir jadi sifat itu gimana malaikat? Kalau kita ini duduk dengan penuh konsentrasi, subhanallah, maha agung Allah, maha hebat Allah, maha suci Allah, subhanallah, 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 itu namanya zikir. Belum zikir jadi sifat. Kalau zikir jadi sifat itu bagaimana? Nggak usah niat zikir tuh, ingat kepada Allah. Sambil duduk, sambil jalan, sambil tidur, sampai di WC pun mau melupakan Allah tuh nggak bisa. Mau melupakan Allah tuh nggak bisa. Itu namanya zikir jadi sifat. Kalau orang baru latihan, orang kok suruh ingat terus kepada Allah, apa ya bisa. Tapi kalau orang sudah jadi sifat ini, orang kok suruh lupa kepada Allah, apa ya bisa. Dilihat terus oleh Allah, bersama Allah terus. Kemudian bagaimana memuliakan orang Islam jadi sifat. Ada tamu, kita keluarga, tamu ya terus dikeluarkan apa itu nasi, keluarkan teh, keluarkan kopi, itu namanya ikramul muslimin. Tapi mau kita ini ikram itu jadi sifat. Bagaimana ikram jadi sifat itu? Kayak Sayyidina Umar dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengatakan kepada para sahabat sekitarnya, nanti kalau saya mati, semua yang hadir dikasih makan semua ya. Sudah sakaratul maut kok masih mikir makannya orang mereka. Ini kalau tidak orang yang punya sifat ikram nggak bisa. Kita ini sehat aja malas ngasih makan orang. Dalam keadaan sakaratul maut beliau pesan, nanti kalau saya mati semua yang hadir kasih makan. Maka orang Jawa ada orang mati dikasih makan, itu termasuk sifat ikram namanya. Orang sudah sedih ngasih makan lagi. Ini malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu punya sifat pedagang, ya, melihat apa saja benda, pikirannya bagaimana ini bisa jadi duit. Nah, ya nggak malaikat? Melihat pertanian di Temboro, ini berapa ini 1 hektar tanah di Temboro berapa? Pikirannya mau beli tanah untuk dijual, bukan mau tinggal di Temboro, enggak. Bagaimana? Ketemu orang pun, wah ini kalau saya jadikan pegawai saya ini maju perusahaan saya. Pinter nih kelihatannya. Ini namanya perdagangan jadi sifat. Kalaupun kawin, yang dipilih yang bisa bisnis, nanti bisa membantu perdagangannya. Dia malaikat. Anaknya pun, kemarin itu saya ketemu orang di Jakarta. Anaknya itu sekolah di satu sekolah yang biayanya itu baru masuk tok itu sudah berapa ratus juta gitu. Sekolah SD semuanya. Saya tanya, kamu ini saya lihat juga kaya betul juga tidak. Masa anak di sekolah kan bayar ratusan juta begitu?
Ini Pak Kiai begini, di sini ini anak orang-orang kaya semua. Nanti kalau anak saya di situ banyak kenalan dengan anaknya orang-orang kaya, kalau bisnis mudah katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini sudah sifat duitnya itu sudah masuk betul ya mereka. Ini orang Jakarta mereka kan, orang Temboros nggak akan mau itu sekolah begitu. Enak aja dimakan aja langsung kalau punya duit. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Begitu juga kita ini punya sifat ikram. Setiap ketemu orang Islam, pikiran kita ini bagaimana kita muliakan dia supaya saya dapat pahala. Bagaimana orang itu jadi pahala buat saya. Akan saya kasih makan, akan saya muliakan. Minimal saya akan senyum supaya dapat pahala. Bagaimana orang seluruh dunia ini jadi pahala buat saya, menguntungkan saya di akhirat, insya Allah malaikat. Nah ini. Kemudian bagaimana ikhlas jadi sifat. Saya amal karena Allah, saya sholat karena Allah, hanya ridho Allah saja. Ini namanya latihan ikhlas. Belum ikhlas betul. Ikhlas jadi sifat tidak begitu tuh. Ikhlas yang jadi sifat itu dalam hati kita ini nggak ada pikiran. Amal untuk selain Allah itu nggak ada pikiran. Amal untuk selain Allah untuk apa, itu nggak ada gunanya. Ini amal dikit bisa untuk beli surga, masa untuk beli tempe. Kalau kamu punya uang 1 juta, bisa untuk membeli sepeda, bisa juga untuk membeli tempe. Apa ada pikiran kamu 1 juta untuk dibelikan 1 tempe? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau kamu itu boleh mendaftarkan jadi presiden, boleh mendaftarkan jadi hansip, ada nggak pikiran mau daftar hansip? Nggak ada pikiran itu. Nah ini kalau orang itu sudah ikhlas jadi sifat itu, mang pikiran kerja untuk makhluk itu nggak ada. Kerja untuk makhluk itu rugi. Nggak ada pikiran sama sekali. Latihannya saya amal karena Allah, hanya untuk Allah saja, hanya untuk Allah saja. Ini latihan. Kalau sudah jadi sifat, memang nggak ada pikiran itu. Sama sekali nggak ada pikiran. Kemudian yang terakhir, dakwah jadi sifat. Dakwah jadi sifat itu bagaimana semuanya kan? Pokoknya di mana saja pikirannya bagaimana agama hidup. Nah, kalaupun dia ke sawah pikirannya bagaimana agama hidup. Di rumah bagaimana agama hidup. Di masjid bagaimana agama hidup. Kalau doa, doanya supaya agama hidup. Kalau dia punya akhlak, akhlaknya untuk bagaimana agama hidup. Kalau dia punya duit, bagaimana duit itu menjadi sebab hidupnya agama. Pokoknya seluruh kehidupannya untuk agama, bagaimana agama hidup. Itu namanya dakwah jadi sifat. Kalau bayan begini namanya latihan. Ini latihan, belum jadi sifat. Kalau sudah sifat betul, kayak Rasulullah, para sahabat itu malaikat. Di mana yang dipikir bagaimana agama hidup. Maka tidak ada tempat di situ ada kuburan sahabat kecuali agama hidup. Kamu cari seluruh dunia. Kok ada kuburannya sahabat, nanti agama kan hidup di situ. Di mana saja. Di Jazirah Arab, di Pakistan. Di Pakistan itu banyak kuburan sahabat semuanya kan. Di mana-mana. Katanya Buya Hamka di Aceh juga ada. Ada agama, ada orang Islam di situ. Pokoknya ada kuburan sahabat, agama hidup. Menunjukkan sahabat itu memang di mana saja yang mikir hidupnya agama. Insya Allah malaikat. Agama jadi dakwah jadi sifat. Sampai sakaratul maut yang dipikirkan dakwah. Sakaratul maut bagi Nabi dalam keadaan sakaratul maut, angfidu jaisa Usamah, berangkatkanlah pasukannya Usamah 3.000 orang untuk dakwah, untuk menyebarkan agama di negeri Rum. Nah, di dalam keadaan sakaratul maut yang dipikir itu pengeluaran jamaah, bukan mikir bagi warisan, tidak. Ini sawah yang sebelah utara ini untuk anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Kata para ulama, nggak usah kamu bagi, kamu mati aja bagi sendiri. Ini nggak usah kamu bagi, udah dibagi sendiri. Udah kamu mati, bagi sendiri. Yang dipikirkan itu bagaimana mati itu agama hidup, sehingga kita bisa tersenyum-senyum di kubur kita
karena sudah banyak orang meneruskan kerja kita. Insyaallah malaikan. Nah, untuk itu semua malaikan, supaya ini semua jadi sifat, kita keluar melatih diri istiqomah dalam perkara-perkara ini, sehingga perkara ini jadi sifat kita. Insyaallah malaikan. Maka yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa berapa hari saja, silahkan berdiri ke belakang. Monggo. Yang mau keluar silahkan ke belakang sana. 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa.